Baiklah, video record kali ini adalah video jawaban ujian akhir semester ganjil mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum memulai lebih lanjut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herculanus Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah perilaku organisasi 3 SKS, dosen pembina atau dosen pengampu, Pak Ade Mursalin, SEMM, CPH, CM. Program studi jenjang manajemen S1. Hari dan tanggal ujian Senin 17 Januari 2022. Sifat ujian video record. Langsung saja ke narasi jawaban dari soal yang sudah diberikan oleh Pak Adi Mursalin, SEMM, CPH, CM. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa memfasilitasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Sebagai bidang daripada multidisiplin perilaku organisasi ini, sudah dipengaruhi dengan perkembangan pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik, dan juga pengalaman daripada praktis itu sendiri. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya, ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal memotivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Selanjutnya yaitu psikologi. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikologi yang di dalamnya menghubungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memutuskan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungan antara sesama, pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Selanjutnya, antropologi. Antropologi adalah suatu studi keterkaitan masyarakat, terutama keterkaitan manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam lingkungan ilmu politik. Sumbangsinya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Kedua, selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut, yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berbeda di dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya.
Analisis perilaku organisasi juga sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan, mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Studi tentang perilaku organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dipahami untuk memprediksi serta mengandalkan perilaku setiap SDM dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif. Selanjutnya, istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip pemutusan tujuan. Setiap orang organisasi berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja, pembagian tugas, dan juga bertujuan untuk agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melakukan tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Selanjutnya, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektif dalam sebuah efisien seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang di bawahnya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugasnya kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal secara dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan pemerintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima pemerintahan dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan seluruh anggota kegiatan-kegiatan atau unit organisasi agar bertujuan pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang baik, menciptakan hubungan bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Dan tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menemukan kandidat yang tepat. Keputusan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan resolusi konflik, memahami karyawan lebih baik, mengetahui potensi karyawan, mengembangkan tim yang baik, dan meningkatkan produktivitas. Jika saya seorang manajer sumber daya manusia, saya akan menerapkan teori-teori yang sudah saya pelajari dalam perkuliahan perilaku organisasi. Dan saya akan membuat perencanaan, menyusun strategi organisasi, dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab saya, dan membuat peraturan
memimpin organisasi dan juga akan melakukan pengawasan terhadap semua karyawan saya. Terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan. Misalnya, jurnal dari Kurniawan Nugraha dan Endah Utami tentang analisis pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan, studi kasus Semeru Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan dengan isi sebagai berikut. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu terdapat pengaruh signifikan secara stimulat dari perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan. Semeru UAD, indikator dari perilaku kelompok yang paling dominan adalah indikator konflik perbedaan perilaku, yaitu konflik akibat perbedaan perilaku yang berpengaruh pada penyelesaian pekerjaan. Hasil perhitungan SE dan SR didapatkan nilai masing-masing yaitu 15,92% dari 32% dan 49,75% dari 100%. Ada dua faktor yang membentuk perilaku individu, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku secara seseorang antara lain jenis, ras, atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, integritas, bakat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Hubungan nilai dan perilaku. Yang pertama, sistem nilai yang dianut seorang akan berpengaruh terhadap perilaku seorang karena nilai mempengaruhi sikap dan sikap mempengaruhi perilaku. 2. Seorang akan memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendali dibandingkan seorang yang memiliki sistem nilai lebih rendah. Seorang yang memiliki sistem nilai berbeda maka akan mempengaruhi pandangan tentang memutuskan suatu tindakan atau produk. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan dalam suatu organisasi. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu adalah berlaku pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan, keindahan bangsa. Keberagaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Tugas akhir dari pertemuan mata kuliah perilaku konsumen adalah materi tentang meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital. Literasi digital adalah pengetahuan tentang kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangkaian membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian jawaban dari saya sebagai bentuk dalam soal yang dibentuk dalam dan diringkas dalam bentuk narasi dalam jawaban ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video record ini. Saya Herculanus Trinanda Gerhana pamit undur diri. Terima kasih.